SMA Saverio 1 Kota Jambi telah melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran dengan mematuhi protokol kesehatan. Bersama Ibu Yohani Juwita Sumasari, guru Bahasa Indonesia di SMA Saverio 1 Kota Jambi, kita akan mempelajari materi teks prosedur kelas 11 SMA Saverio 1 Kota Jambi. Mari kita ikuti pembelajaran hari ini. Kegiatan pembelajaran di SMA Saverio 1 Kota Jambi dilakukan oleh pendidik dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan seperti mencuci tangan, mengukur suhu badan, menggunakan face shield, dan masker. Itu adalah protokol kesehatan yang wajib diikuti oleh pendidik ketika hadir di sekolah. Sedangkan untuk peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah. Pendidik akan mempersiapkan laptop dan jaringan internet untuk masuk dalam kegiatan pembelajaran. Pendidik mengirimkan kode Zoom Meeting melalui aplikasi Google Classroom. Peserta didik dapat mengakses kode Zoom Meeting dan password agar dapat mengikuti pembelajaran daring setiap hari. Selamat siang semuanya, sehat-sehat nak? Sehat, Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Ya, Siang, Bu. Selamat siang. Ya, selamat siang semuanya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini bersama Ibu Yohani Juwita Sumasari, kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia materi teks prosedur kelas 11 IPA IPS SMA Saverio 1 Jambi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa bersama. Doa akan Ibu pimpin. Mari kita ambil sikap yang baik. Marilah kita bersatu dalam doa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga doa-doa yang baik dikabulkan Tuhan ya nak ya. Kamu sehat selalu, orang tuamu juga sehat selalu. Lalu kita semua dalam keadaan sehat meski dalam pandemi COVID-19. Sebelum mulai pelajaran tadi, Ibu sudah mengirimkan absen di GCR. Silahkan mengisi absen berupa nama, lengkap, dan nomor absen pada kolom komentar. Nah, nanti akan Ibu cek absennya. Pak, sampai tadi yang mengisi absen sudah 37 siswa. Kegiatan berikutnya, Bu Yohani akan mengajak kalian semua untuk masuk dalam PowerPoint. Nah, Ibu share screen dari sini ya. Ini materi PowerPoint kita untuk hari ini berkaitan dengan teks prosedur. Sudah terlihat, nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Teks prosedur pertemuan pertama kelas 11 IPA IPS SMA Saverio 1 Kota Jambi. Guru pendamping Ibu Yohani Juwita Sumasari. Nah, kita lihat, mari kita amati gambar berikut ini. Ada 3 jenis gambar yang ditayangkan pada PowerPoint Ibu. Ini gambar ATM, itu adalah yang pertama. Lalu ada chef yang sedang memasak, ini gambar kedua. Lalu ada gambar ketiga, seorang bapak yang sedang membuat angklung. Dari gambar yang pertama, siapa yang ingin memberikan pendapat hubungan antara prosedur dan teks yang pertama? Gambar yang pertama. Silahkan. Gambar yang pertama, ya silakan. Itu tentang cara menggunakan alat, Bu.
Ya, cara menggunakan alat Antoni. Antoni sudah pernah menggunakan ATM atau belum? Belum pernah, Bu. Oh, belum pernah. Siapa di sini yang, terima kasih Antoni. Siapa yang sudah pernah menggunakan ATM? Ayo, Saya pernah, Bu. Marco ya. Marco, Ya, Bu. ketika kamu menggunakan ATM, perasaan kamu bahagia nggak? Menggunakan Bahagia, ATM? Bu. Bahagia. Bahagianya saat apa? Saat duitnya keluar, Bu. Oh, saat uangnya keluar, ya. Jadi ini adalah salah satu prosedur yang menunjukkan suatu aktivitas menggunakan mesin ATM. Kalau diperhatikan berdasarkan tujuannya, gambar yang pertama ini menunjukkan apa, Nak? Ayo, menunjukkan apa gambar yang pertama ini? Siapa yang bisa jawab? Cara menggunakan ATM nggak, Bu? Iya, betul, Ivon. 100 cara menggunakan ATM atau cara menggunakan dan mengoperasikan suatu alat. Lalu yang gambar kedua, siapa yang bisa menjelaskan gambar kedua hubungannya dengan prosedur materi kita hari ini? Cara membuat masakan, Bu. Cara membuat masakan. Ada prosedurnya atau tidak ketika kita membuat suatu masakan? Pasti ya, pasti ada. Ketika kita memotong bahan makanan, meracik, kemudian menyajikan. Nah, itu semua melalui proses atau prosedur. Gambar ketiga. Siapa yang ingin memberikan tanggapan atau komentar? Silakan. Apa aktivitas yang sedang dilakukan di gambar ketiga, Nak? Valentino Sie, silakan. Cara mengatur atau mengolah angklung, Bu. Iya, melakukan suatu pekerjaan. Ya. Memainkan alat musik. Oke, 100. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ketika Ibu menunjukkan suatu prosedur, Ibu juga memperhatikan materi yang sesuai dengan kondisi kita saat ini, yaitu COVID-19 yang sedang merebak di Indonesia. Prosedur yang harus ditaati ketika kita berada di situasi seperti ini, yaitu 1, menggunakan masker. Itu wajib. Ketika kamu berpergian, itu harus menggunakan masker. Atau bertemu dengan orang lain, itu wajib menggunakan masker. Lalu menjaga jarak. Yang kedua, prosedur kedua menjaga jarak. Prosedur ketiga mengecek suhu tubuh. Lalu hindari AC. Artinya kita harus berada di ruangan cukup ventilasi, rajin cuci tangan, dan gunakan teknologi untuk mengurangi mobilitas. Nah, itu adalah contoh prosedur yang kita dapat terapkan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari di masa pandemi COVID-19. Berikutnya, nah, bagi kamu yang akan menuju ke usia 17 tahun, proses penerbitan EKTP ini adalah sebuah prosedur yang harus diperhatikan. Karena ketika kamu ingin memiliki EKTP, bukan berarti kamu datang ke sekolah, kemudian tanya bagaimana ya cara membuat KTP. Nah, untuk proses penerbitan EKTP itu bisa dilakukan di kantor catatan sipil, bukan di sekolah. Kecuali misalnya kan orang pekerja dari catatan sipil datang ke sekolah, nah itu berarti kita membuat KTP bersama-sama. Tetapi kalau EKTP yang kamu buat sendiri, itu harus melalui beberapa prosedur. Prosedur yang pertama, penduduk wajib datang dan membawa surat panggilan, ataupun surat kartu keluarga, ataupun surat keterangan dari RT. Nah, baru masuk ke tahap kedua. Tahap kedua, kita melakukan verifikasi data di kantor catatan sipil. Jadi aktivitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini kita lakukan di kantor catatan sipil. Nah, untuk yang ingin membuat KTP, jangan lupa tahapan-tahapan ini harus dilalui. Lalu, tahapan berikutnya adalah cara membuat paspor. Ada kantor imigrasi, loket, menyerahkan formulir, wawancara, kemudian membayar, dan ambil paspor.
Setelah semua contoh berkaitan dengan teks prosedur, mari kita amati pengertian teks prosedur. Nah, ini pengertian teks prosedur. Tolong Angeli dibaca. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah tertentu. Oke, terima kasih. Nah, ini adalah pengertian dari teks prosedur. Cara, tujuan untuk melakukan suatu langkah-langkah. Baiklah, kita sekarang sampai pada bagian penutup. Pada bagian penutup ini, Ibu Yohani akan memberikan share screen berupa LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Lembar kerja peserta didik ini sudah Ibu share di WA, jadi kamu bisa melihat. Ada beberapa pertanyaan, ada pertanyaan esai, dan juga ada pertanyaan pilihan ganda. Nanti bisa kamu cek ini soal-soalnya sesuai dengan pemahaman materi pada hari ini. Untuk jawaban dari soal-soal di LKPD, bisa kamu kirimkan di GCR pada folder tugas hari ini. Cara mengerjakannya sangat gampang. Tinggal kamu isi silang pada soal pilihan ganda, ataupun tinggal kamu esai, dituliskan kalimat isian jawaban. Jangan lupa alokasi waktu yang diberikan untuk mengerjakan soal ini adalah sampai besok. Jadi diberi waktu hari ini dan besok. Sekarang kita akan masuk kepada kegiatan refleksi. Hal apa yang kamu dapatkan berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu teks prosedur. Silakan. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Wian, Imelda. Wian yang pertama. Penulisan teks prosedur bertujuan memudahkan seseorang dalam melakukan suatu hal, baik mengoperasikan peralatan, membuat produk, maupun mengatur atau mengolah suatu hal dalam proses tertentu. Oke, benar. Jawaban 100. Berikutnya, Imelda. Untuk karakteristik teks prosedur sendiri, itu tuh pertama memudahkan seseorang dalam melakukan suatu hal, digunakan untuk kegiatan kompleks karena melalui langkah tertentu, dapat berbentuk teks ataupun secara langsung, petunjuk berupa instruksi dipaparkan secara jelas dan terperinci. Oke, Melda, terima kasih 100. Untuk yang sudah menjawab hari ini, Ibu ucapkan banyak terima kasih. Akan ada nilai pengetahuan, ada nilai sikap, dan ada nilai keterampilan. Nah, semoga kita semua dapat memahami materi hari ini dengan baik. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Sampai sini ada pertanyaan atau jelas semua? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Ya, terima kasih banyak atas perjumpaan kita hari ini. Tidak terasa kita sudah melalui bagian pembuka, isi, dan penutup. Sampai jumpa di pertemuan pembelajaran berikutnya. Jangan lupa jagalah selalu kesehatan. Jadi kamu di rumah harus menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan minum vitamin. Semoga kamu semua dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik, dan jangan lupa berdoalah selalu kepada Tuhan. Karena Bu Yohani juga dalam segala situasi ketika ingin melangkahkan kaki keluar rumah sekalipun, Ibu berdoa, ya Tuhan tolong dampingi aku. Begitu juga dengan kamu. Ibu doakan juga semoga semuanya sukses, lancar, dan dapat menggapai cita-cita. Cukup sekian perjumpaan kita hari ini. Atas perhatian dan kerjasamanya dalam pembelajaran, Ibu ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat siang semuanya.